Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Salam. lagi bersama saya di acara Kopi Literasi. Hanya di Multi TV, channel Timur Terpercaya. Malam hari ini, kami telah kedatangan narasumber spesial, Ketua PD SPKEP SPSI Provinsi Maluku Utara yang baru, yaitu Bung Aswar Salim. Assalamualaikum, Bung Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Anda tadi dalam musda pertama SPKEP SPSI Provinsi Maluku Utara terpilih secara aklamasi. Siap. Itu bisa diceritakan bagaimana dinamika musda tadi? Siap. Jadi musda tadi berlangsung cukup damai dengan pada saat pemilihan tahapan musda dibuka oleh DPP dan dihadiri juga dari Kadisnaker Provinsi. Dalam berlangsung konsultasi dan acara musda berlangsung tadi, apa teman-teman saya mendapat aspirasi dari teman-teman PUK, Ya, pimpinan unit kerja di Provinsi Maluku Utara, kemudian pimpinan cabang Provinsi Maluku Utara untuk maju sebagai ketua PD SPSI ke Provinsi Maluku Utara. Dan tadi yang terjadi mungkin ada beberapa calon yang ingin mencalonkan diri juga, tetapi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain hal dan organisasi ini ada bagian dari organisasi kekeluargaan, akhirnya mereka mundur dan menyerahkan saya sebagai calon tunggal. memang ada rencana atau jauh sebelum kompetisi dalam musda tadi, Bung Aswar sendiri sudah mempersiapkan diri. Saya memang pada awalnya saya tidak berkeinginan untuk menjadi, saya kan saat ini kan saya ketua pimpinan cabang Ya, SPSI Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi karena ada aspirasi dan dukungan dari teman-teman PUK, PC, Provinsi Maluku Utara, akhirnya saya merasa terpanggil untuk bisa sama-sama membenahi pengurus ya. pimpinan Ini yang daerah. menarik. Pasti dorongan seseorang maju itu pasti ada indikatornya. Ya, Boleh dalam forum ini Anda sampaikan motivasi Anda untuk maju dan bertarung dan terpilih sebagai ketua PDSP KEP SPSI Provinsi Maluku Utara. ya. Yang pasti saya ini terlahir dari teman-teman pekerja. Saya sebelum menjadi ketua serikat pekerja di Kabupaten Halmahera Tengah, saya dulu ini karyawan juga di Iya. PT Wedabai Nikel. Sehingga dari PT Wedabai Nikel saya berproses dari bawah, dari pimpinan unit kerja sampai ketua PC, dan alhamdulillah saya kemudian dipercayakan menjadi ketua PD Provinsi Maluku Utara pada saat ini. Iya. Pasti kan ada program-program Siap. sebagai seorang ketua pasti ada program Ya. atau kedepannya seperti apa nanti? Jadi sudah pasti program kerja yang pertama mungkin pembenahan di internal organisasi, baik itu di internal pengurus daerah, kemudian pengurus cabang, pengurus pimpinan unit kerja, agar kita membenahi secara bersama, dan paling penting adalah melakukan kegiatan-kegiatan advokasi. Iya. Karena kita tahu bersama bahwa di teman-teman PUK yang ada di pimpinan unit kerja masing-masing perusahaan yang ada di Provinsi Maluku Utara, setiap masalah yang terjadi itu kalau advokasinya tidak kuat, maka kita pasti tidak bisa berunding. Kemudian yang kedua, saya bermotivasi agar di saat ini kan isu-isunya sangat hangat di Provinsi Maluku Utara terkait dengan RKB, Iya. pengurangan atau pembatasan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian SDM. Sehingga saya berharap setelah saya terpilih ini, saya berharap saya ingin membangun komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan kabupaten kota yang lain, agar jangan membiarkan perusahaan mengambil kebijakan sendiri, melakukan PHK terhadap teman-teman. Artinya bahwa Anda akan menyebutkan bahwa dengan pengurangan atau pemangkasan jatah RKB itu akan mempengaruhi juga dalam ekstensi buruh. Ya, karena pekerjaan-pekerjaan yang terpengaruh langsung dengan hilangnya atau pembatasan RKB ini, yaitu teman-teman yang bekerja di mining, bagian penambangan ini, karena RKB-nya dibatasi. Misalnya saya contoh di IWIP itu, PT IWIP, di bagian WBN dan ini di mining sudah tidak ada pekerjaan. Sehingga sudah pasti kalau tidak ada pekerjaan, para buruh yang ada di bagian mining akan di PHK atau dialihkan ke Iya, pekerjaan lain. Ini menarik nih Ketua. Organisasi buruh itu biasanya image di luar ya, itu menjadi semacam momok yang menakutkan bagi
pihak industrial. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa organisasi buruh ini adalah semacam receiver atau penghubung antara buruh dengan pihak perusahaan? Ya. Jadi kalau kita di SPK, SPC provinsi maupun pusat, kita diberi doktrin Ya, bahwa kita sebagai organisasi serikat bukan menjadi lawan dari perusahaan, tetapi kita mitra yang strategis. Artinya kita bisa bersegala hal yang terjadi di perusahaan, yang kita utamakan adalah mediasi terkait dengan masalah-masalah yang terjadi. Jadi saya menyampaikan kepada pimpinan perusahaan atau pemilik investasi yang ada di Maluku Utara bahwa sebenarnya berserikat jangan menghalang-halangi pembentukan serikat, karena dengan adanya serikat kita juga membantu perusahaan untuk menjelaskan atau menerangkan tetap terkait dengan aturan dan program aturan tenaga kerja yang ada di Indonesia. dulu sebelum menjadi ketua provinsi, Anda kan pernah menjadi ketua PC Halmara Tengah. Selama menjadi ketua PC Halmara Tengah, ada enggak pernah ada konflik interest antara serikat buruh dengan perusahaan, terutama IWIP? Ya, jadi alhamdulillah kita di Halmara Tengah, Ya, setiap masalah yang terjadi dengan pihak perusahaan, dalam hal ini PT IWIP, itu diselesaikan dengan cara mediasi. Jadi kalau di sistem ketenaga kerjaan atau sistem penyelesaian hubungan industrial yang ada di perusahaan itu kan ada beberapa tahapan. Misalnya tahapan bipartit. Bipartit itu ada antara mediasi antara para serikat dengan pihak manajemen. ya, Kalau pada saat tahapan mediasi kemudian tahapan bipartit kemudian tidak menemukan titik temu, maka ada naik satu tingkat yang namanya triparti. Nah, triparti di situ itu antara pekerja dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Halmara Tengah. Di situ kita sering terlibat untuk bagaimana kita mencari solusi agar masalah-masalah yang terjadi itu bisa diselesaikan di tingkat triparti sehingga tidak lagi perlu naik ke satu tahap, yaitu ke pengadilan hubungan industrial. tapi dulu waktu Anda menjadi ketua di PC Halmara Tengah itu tingkatan mana yang Anda yang bisa menyelesaikan masalah antara karyawan ya, terutama karyawan dengan pihak perusahaan? Ya, jadi kebanyakan masalah itu terjadi di tingkat bisa terselesaikan di tingkat Berarti bisa perusahaan. dalam forum-forum mediasi ya? Ya, di forum mediasi tadi yang bipartit tadi. Kalau untuk ke kabupaten tripartit saya hanya 1-2 saja yang bisa sampai ke tripartit di kabupaten. Iya. Sekarang kan Anda sudah terpilih menjadi ketua PD SPK SPC Provinsi Maluku Utara. Artinya bahwa Anda tidak lagi berbicara dalam cakupan Kabupaten Halmara Tengah. Ya. Bagaimana Anda membawa organisasi ini dalam wilayah provinsi misalnya? Ya. Yang saya akan lakukan, pertama saya akan berkoordinasi membangun hubungan yang baik dengan Dinas Provinsi Maluku Utara. Ya, dalam hal ini tenaga kerja ya. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara agar sering-sering memberikan sosialisasi penguatan-penguatan terhadap dinas-dinas yang ada di kabupaten kota, karena yang sering berhadapan langsung ini kan dinas-dinas kabupaten kota. Jadi itu yang bisa dikomunikasikan. Oh iya. Baru kemudian langkah pertama yang Anda lakukan dalam internal organisasi apa? Yang pertama mungkin kita saat ini kan sudah dalam waktu singkat ini kita akan lakukan pelantikan, menyusun struktur pengurus, dan saya diberikan waktu selama 1 bulan untuk menyusun pengurus. Setelah pengurus ini dilantik, ya kita akan bersilaturahmi di kabupaten kota. Di kabupaten kota yang belum memberikan pimpinan cabang, misalnya di Halmara Selatan, kemudian di Halmahera Barat, Kota Ternate yang sudah kurang tidak aktif, kita akan benahi kembali supaya seluruh pimpinan cabang yang ada di Provinsi Maluku Utara ini bisa terbentuk. Di Sula juga, Taliabu. Itu yang kita coba untuk Halsel. perkuat. Halsel juga. Dan baru ada kan ini yang agak aktif kan di Halmahera Tengah, kemudian Halmahera Timur dan Halmahera Utara. Halmahera Utara. Ke depan kita berharap di seluruh 10 kecamatan dan 10 kabupaten kota ini bisa terbentuk pimpinan cabang. Sampai saat ini jumlah anggota untuk SPSKEP sendiri berapa banyak? Untuk total dari seluruh provinsi. Iya, Maluku Utara, provinsi. kita sudah di angka 25.000. Iya. Kalau total mulai dari Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian Halmahera Timur dan Halmahera Utara. Berarti ke depan nanti menjadi salah satu program untuk melakukan pengembangan juga ya di Ya, beberapa pengembangan. kabupaten kota ya. Oke, Siap. terakhir mungkin Pak Ketua,
sebagai closing statement, apa yang Anda sampaikan sebagai ketua baru untuk SPKP SPSI di Provinsi Maluku Utara? Saya berharap ada kerjasama yang baik di tingkat pimpinan cabang yang sudah ada, kemudian pimpinan unit kerja yang ada di pihak perusahaan bersama-sama saya untuk bagaimana kita mewujudkan tenaga kerja yang bisa mendapatkan hak-haknya, memperjuangkan hak-hak dari kaum buruh sehingga bisa tidak ada masalah di kemudian hari. Iya. Kira-kira masalahnya seperti apa misalnya? Yang sering terjadi PHK yang PHK sepihak. Selama ini kan terjadi PHK sepihak, ada beberapa yang tidak diperhatikan, dan yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan ini kan ada kekecewaan terhadap serikat buruh karena tidak mampu membela anggotanya. Iya, iya. Ya, ke depan saya berharap tidak ada lagi anggota yang terdaftar di serikat SPSI di Maluku Utara yang mengeluhkan soal itu lagi. Semua kalaupun di PHK berdasarkan aturan yang jelas, maka kita memastikan bahwa dia mendapat hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Oke, Ketua, ini mungkin terakhir, karena mungkin ada perspektif lain bahwa pendampingan itu dilakukan oleh SPKP SPSI ini itu khusus anggota Ya. SPKP. Ya, Kalau berafiliasi di lain gimana? karena memang di perusahaan, saya contohkan di Halmar Tengah, Iya, kan organisasi serikat bukan hanya SPSI Yes. yang ada di situ, ada beberapa serikat, dan kita memang hanya mendampingi benar-benar anggota kita iya, iya. yang terdaftar atas keinginan mereka secara sukarela terdaftar menjadi anggota serikat. Ketika ada masalah, sudah pasti kita akan mendampingi sampai selesai. Berarti skala prioritas itu anggota Anda. Anggota SPSI. Maka itu ada perspektif di luar kan, ketika ada masalah buruh, kebanyakan kan jadi sasaran tembak Ya. itu kan, padahal seharusnya kan ada aturan main. Ya, ada. Itu skala prioritas untuk advokasi atau pendampingan hukum atau pendampingan konflik industrial. Ya. Pertama skala prioritasnya yaitu anggota SPKP SPSI sendiri. Ya, karena itu yang sering terjadi terutama di Maluku Utara ini, kalau ada masalah soal tenaga kerja, selalu dianggap bahwa masa organisasi Nah, itu serikat dia tidak tuh harus membela, diluruskan itu. tidak Dan bisa kesempatan ini. melihat, padahal kita ini juga tidak bisa membela kalau dia bukan anggota kita. Iya, iya. Karena kalau dia anggota kita ada prosedur yang harus kita lalui, misalnya pemberian surat kuasa dan lain-lain. Jadi kalau dia anggota kita sudah pasti kita bela. Jadi bukan karena bilang kita tidak membela dia sebagai serikat buruh, tidak bisa seperti itu. Karena itu aturan yang bilang kita dampingi harus kita dapat surat kuasa dari yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas. Demikianlah bincang ringan kita bersama Ketua PD SPKP SPSI Provinsi Maluku Utara terpilih, Bung Aswar. Bung Aswar ini selain sebagai aktivis buruh, beliau juga sebagai anggota DPR Kabupaten Halmar Tengah dari Partai Golkar 2 periode. Saksikan berita selanjutnya hanya di Mono TV, channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.